Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang regiofasce, regiocoli, oral cavity, kavumnasi, cranium, meninges, ventriculi, dan vaskularisasi otak. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syekha Farah Amila Yusuf dengan NIM 51300025010. Saya Via Zatin Saharis dengan NIM 51300 25011. Saya Nuraini dengan NIM 51300250043. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh pemateri. Saya izin share screen terlebih dahulu. Regiofasciae dan regiocoli. Regiofasciae adalah area wajah yang mencakup struktur kulit, jaringan lemak bawah kulit atau tela subkutan, serta berbagai otot ekspresi dan pengunyah. Pertama ada vertebra cervicalis. Ini ada dari superior dan anterior view. Ini gambar dari glandula parotidea. Jadi di regiofasciae ini ada otot ekspresi wajah dan otot pengunyah. Di otot ekspresi wajah ada otot sekitar mata. Ini ada pars musculus orbicularis oris yaitu pars orbitalis dan pars palpebralis. Di hidung ada musculus musculus levat musculus levator labii ini superior mendekati hidung. Ini ada musculus nasali, ada pars transversus dan pars alaris. Di bawah ini juga ada musculus depressor septi. Selanjutnya ada yang di mulut, ini ada musculus orbicularis oris, ada musculus zygomaticus minor, ada musculus zygomaticus mayor. Di bawah ini ada musculus orbicularis oris, ini ada musculus mentalis, ini musculus depressor labii inferior. Otot ini gunanya untuk membentuk mimik wajah dan seluruhnya dan disarafi oleh nervus facialis atau nervus 7. Ini juga ada otot pengunyah yaitu mastication. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan rahang seperti musculus masseter. Ini ada musculus masseter, terus musculus temporalis. Itu disarafi oleh nervus trigeminus atau nervus
53. Ini gambar. Ini dari lateral ada yang paling besar ini ada musculus sternocleidomastoideus. Ini ada musculus. Yang menyilang ini ada musculus omohyoid. Lihat ini ada musculus masseter. Terus yang tiga ini pertama ada ini musculus sternotiroid. Ini ada musculus omohyoid. Ini ada musculus sternohyoid. Di belakang ini musculus trapezius, ini acromion. Ini nervus-nervus yang mensyarafi regio pasce. Ada nervus facialis, ada nervus auricularis posterior, ada nervus auriculari magnus. Ini ada ansa cervicalis, yaitu eh, ada bagian ini superior dan ini inferior. Ini ada nervus yang paling panjang, nervus vagus. Ini ada di sampingnya ada nervus vagus. Ini ada arteri vertebralis. Terus di anterior dextra, ini ada vena jugularis interna. Di sampingnya ada arteri carotis communis. Yang kedua ada fascia coli, yaitu leher, area transisi antar kepala dan dada yang berisi saluran vital, yaitu tenggorokan, kerongkongan, serta dilindungi oleh lapisan-lapisan fascia dan otot-otot penyokong. Di ini ada lamina superficialis, ada lamina precancrealis, ada lamina prevertebralis. Fascia coli pertama ada lamina superficialis atau investing layer, kedua ada lamina pretrachealis, ketiga ada lamina prevertebralis, terus ada carotid sheath, yaitu ada arteri carotis communis, ada vena jugularis interna, ada nervus vagus. Ini trigonum cervical anterior. Batas-batasnya di medial ada linea mediana coli, lateral ada musculus sternocleidomastoideus, superior ada corpus mandibula. Ini otot suprahyoid. Pertama ada musculus digastricus venter anterior, ada musculus milohyoid, ada musculus digastricus venter superior, ada musculus silohyoid, ada musculus geniohyoid, musculus genioglossus, dan musculus
hyoglossus. Ada saraf di daerah leher, yaitu pertama ada nervus glossopharyngeus, ada nervus vagus, ada nervus accessoris, dan ada nervus hypoglossus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oral cavity atau rongga mulut, yaitu merupakan awal dari sistem pencernaan dan pernafasan yang terletak di dalam wajah, dibatasi oleh bibir, pipi, palatum, atau langit-langit, dan lidah. Mhm. Otot pengunyah untuk membuka mulut ada musculus pterygoideus lateralis, ada musculus digastricus ethmohyoid, terus ada gaya gravitasi, terus untuk menutup mulut ada musculus temporalis pars inferior, terus ada musculus masseter dan temporalis pars cervicalis. Cavum oris batas-batasnya di anterior dibatasi oleh rima oris, lateral oleh buccae, inferior oleh glossus, superior oleh palatum, posterior oleh isthmus faucium atau faucet. Dibagi jadi cavum oris propium dan vestibulum oris. Ini batas-batas dari cavum oris vestibulum dan cavum oris proprium. Di vestibulum lateralnya oleh buccae, medialnya oleh gingiva dan dentes, gusi dan mulut, ventralnya oleh labium superior et inferior, dasar dan atapnya oleh mukosa cavum oris. Di cavum oris proprium, ventralnya oleh labium superior dan inferior, dorsalnya oleh isthmus faucium, kranialnya oleh palatum, kaudalnya oleh dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak. Lateralnya oleh dentes dan gingiva. Ini gambar dari palatum durum, palatum moleh. eh Vestibulum oris itu ruang di antara pipi dan bibir dengan gigi. Ini vestibulum oris. Terus cavum oris proprium itu rongga utama di dalam lengkungan pipi. Ini ini cavum oris proprium, ini cavum oris vestibulum. Ini vestibulum oris. Lidah melekat pada mandibula, osioid, prosesor styloideus, dan pharynx. Dibagi menjadi apex, corpus, dan radix. Otot di lidah ada, kalau otot intrinsik, yaitu glossus, otot otot ekstrinsik yaitu glossus, otot intrinsik yaitu lingua. Arteri oleh arteri lingualis dan diinervasi dari nervus lingualis, sensorik umum SA 2/3 depan dari nervus facialis, 1/3 dorsal dari nervus 9,
Spesial GSE dari nervus 12 kecuali musculus palatus. Ini pharynx, pembagiannya ada nasofaring, orofaring, laryngofaring. Ini also laryngofaring, ini orofaring, ini laryngofaring, nasofaring. Oh, ini nasofaring, nasofaring, orofaring, laryngofaring. Otot paring, otot intrinsiknya ada musculus constrictor, pharyngeus superior, medius dan inferior. Otot intrinsiknya ada musculus pharyngeus, diinervasi oleh plexus pharyngeus kecuali musculus styloparing. Laring, struktur kartilagonya ada satu kartilago tiroid, ada kartilago krikoid, ada kartilago arytenoid, ada kartilago epiglottis, ada kartilago corniculatum. Gambar dari struktur kartilago. Ruangan di laring ada pertama vestibulum laring, ada ventriculus laring, ada cavitas infraglottis. Glottis ada plica vocalis, plica musculus vocalis dan ligamen vocalis. Laring diinervasi yang motorik semua oleh nervus laryngeus recurrent atau inferior kecuali musculus cricohyroid atau nervus laryngeus externus. Fungsinya semua untuk adduksi atau kontriktor kecuali musculus cricoarytenoid posterior atau posticus. Sensoriknya dari nervus laryngeus internus yaitu di atas plica vocalis dan nervus laryngeus recurrent di bawah plica vocalis. Ini gambar dari latar lateral yaitu ada yang ini ada glandula parotidea, ini ada nervus auricularis posterior, ini ada nervus facialis atau nervus ketujuh, ini ada bawah nervus facialis ada ramus styloiodeus. Otot pengunyah di oral cavity ini diinervasi oleh yang untuk otot pengunyahnya diinervasi oleh nervus trigeminus. Terus ini gambar dari semuanya.
Ini labium superior, ini palatum durum yang tadi. Ini palatum durum, ini palatum mole, ini ovula namanya, ini bukae, bukae di dalam gusis ini. Ini ada isthmus faucium belakang sini. Ini ada arcus palatopharyngeus. Ini ada tonsilla palatina atau yang amandel itu. Ini ada arcus palatoglossus, dorsum linguae. Labium inferior. Terus ini ada sulcus entolabialis. Dan dentis ini ada arcus dentalis inferior. Eh, Gigi bagian bawah. Baik, mungkin apakah ada yang tanyakan? Mohon izin bertanya. Jelaskan pembagian otot-otot pada regio fasies serta saraf apa yang bertanggung jawab atas persarafannya. Baik, izin menjawab. Otot pada regio facialis secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu otot ekspresi wajah dan otot pengunyah. Saya bisa membuka. Otot wajah dan otot pengunyah. Yang otot ekspresi wajah ada musculus orbicularis oris yang melingkar di bibir dan musculus zygomaticus mayor yang di sudut mulut. Yang di otot sekitar mata ada musculus orbicularis oris, pars oculi dan pars palpebralis. Terus yang di otot hidung ada musculus nasalis serta otot dahi ada musculus occipitofrontalis. Seluruh otot ekspresi wajah ini diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7 yang otot pengunyah berfungsi untuk menggerakkan mandibula. Untuk membuka mulut, otot yang bekerja adalah musculus pterygoideus lateralis dan otot dasar mulut seperti musculus digastricus. Sedangkan untuk menutup mulut, otot yang berperan adalah musculus masseter, musculus temporalis, dan musculus pterygoideus medialis. Berbeda dengan otot ekspresi, otot pengunyah ini diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus 53. Baik, apakah menjawab? Baik, terima kasih. Izin bertanya, apa saja pembagian rigor cervicalis pada regio coli dan batas-batas utamanya? Mohon izin menjawab. Regio Coli dibagi secara topografis menjadi dua segitiga besar, yaitu di, dia bagi menjadi dua oleh oleh otot musculus sternocleidomastoideus. Yang pertama ada trigonum cervical anterior, yaitu dibatasi oleh garis tengah leher medial, pinggir depan oleh SCM, lateral dibatasi oleh garis tengah leher yang di bagian medial, pinggir tengah, pinggir depan SCM, pinggir depannya SCM itu lateralis dan tulang rahang bawah atau mandibula itu superior. Segitiga ini dibagi lagi menjadi sub bagian kecil yaitu trigonum submentalis
submandibularis, karotikum, dan muscularis. Di dalamnya terdapat otot-otot suprahyoid dan infrahyoid yang berperan dalam proses menelan dan pergerakan laring. Trigonum cervicalis posterior itu dibatasi oleh pinggir belakang XCM, itu di anteriornya. Pinggir depan oleh musculus trapezius posterior dan tulang selangka oleh atau os clavicula itu di inferiornya. Segitiga ini dipisahkan oleh otot musculus omohyoid venter inferior menjadi trigonum occipital dan trigonum supraclavicularis. Baik, apakah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Apakah ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya lagi. Kenapa udara yang masuk lewat hidung itu terasa lebih aman dibanding lewat mulut? Izin menjawab. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya. Saja lapisan-lapisan fascia coli dan struktur apa saja yang dibungkus oleh masing-masing lapisan tersebut. Baik, izin menjawab. Fascia coli pada regio leher terdiri dari tiga lapisan, yaitu pertama ada lamina superficialis, lapisan terluar yang melekat pada processus mastoideus dan ligamentum nuchae. Lapisan ini membungkus otot musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideus dan musculus omohyoid. Terus ada lamina pre, pre, prerachialis terletak di bagian depan melekat pada os hyoideum dan cartilago cricoid. Lapisan ini membungkus organ-organ vital seperti kelenjar tiroid, trakea, laring, faring, serta otot-otot infrahyoid. Terus ada lamina fr- prevertebralis, yaitu lapisan terdalam yang melekat pada bas tengkorak. Lapisan ini membungkus otot-otot vertebral, otot scalenus, serta saraf nervus phreniculus. Selain ketiga lapisan tersebut, terdapat juga carotid sheath yang berisi arteri karotid communis, vena jugularis interna, dan nervus vagus. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Apakah ada yang tanyakan lagi? Mungkin sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, jika tidak ditanyakan lagi, akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang oculus dan auris. Pertama, eh, sebelumnya dengan saya share screen terlebih dahulu. Oculus atau mata
Doa di pagi hari. Ini merupakan salah satu kelainan penyakit mata. Gambar-gambar penyakit mata ini ada mata merah plus gatal. Ini kayak gini biasanya. Terus ini ada glukoma. Terus ada pterigium. Dan yang terakhir ada katarak. Glukoma ini diakibatkan oleh peningkatan tekanan intraokular yang dapat merusak saraf optikus. Katarak ini kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan kabur. Jadi harusnya eh, lensa mata itu bening, tapi katarak ini keruh. Terus pterygium ini pertumbuhan jaringan konjungtiva yang menjalar ke kornea. Ini gambar dari selaput mata, terus ini gambar mata berair. Anatomy of the organ, mata ada tiga lapisan, yaitu ada tunika fibrosa atau lapisan terluar yang paling kuat. Terus ada lapisan vesikuler atau tunika vaskulosa atau uvea, lapisan tengah yang kaya akan pembuluh darah. Terus ada inner layer, yaitu retina. Yang pertama ini ada eh, fib- tunika fibrosa, lapisan yang paling kuat. Dia ada sklera, ada kornea, vaskular ini ada koroid, eh, sil body body ciliaris, terus ada iris, terus yang terakhir ada retina. Pertama, fibrous layer ini sklera itu adalah bagian putih mata yang di posterior di antara 5/6 yang membentuk bola mata dan tempat insersi otot. Terus kornea itu bagian depan yang transparan di anterior 1/6. Kornea ini bersifat avaskular. Tidak, yaitu tidak ada pembuluh darah dan dia juga sangat sensitif terhadap sentuhan melalui saraf nervus 1 atau nervus nervus V1 atau nervus ophthalmicus. Nih. Gambar dari sklera, contoh sklera ada ini sklera bagian putih. Nih, sklera di bagian putih yang di mata, terus kornea ini yang transparan di depan ini kornea. Terus lanjut ada eh sebelumnya dia di inervas. Eh, yang kedua ada tunika vaskulosa atau uvea, yaitu layer vaskular lapisan tengah yang kaya akan pembuluh darah. Pertama ada koroid, yaitu lapisan gelap yang menyerap cahaya agar tidak memantul di dalam mata. Terus ada badan siliaris, yaitu struktur yang menghubungkan koroid dengan iris. Di dalamnya ada otot siliaris yang mengatur kecembungan lensa. Terakhir ada iris. Ini adalah bagian berwarna yang memiliki lubang di tengahnya yang disebut pupil. Iris itu memiliki dua otot, yaitu musculus sphincter pupillae dan musculus sphincter pupillae untuk mengecilkan pupil atau parasimpatis dan musculus dilator pupillae untuk melebarkan pupil atau simpatis. Nih, ini koroid.
Ini koroid. Terus ini ada iris. Antara koroid dan iris ada ciliar body, badan ciliaris. Ini nanti ada pupil di sini warna hitam. Terus ini ada dilator pupillae, yaitu untuk melebarkan pupil. Ini merupakan muskulus. Dan ini ada sphincter pupillae untuk mengecilkan pupil. Jika lanjut di vascular layer itu diinervasi oleh nervus opticus atau nervus 2 dan nervus oculomotorius atau nervus 3. Ini merupakan contoh jika kita mau melihat pupil normal atau tidak, itu bisa dikasih cahaya. Jika pupilnya mengecil berarti itu normal, jika tidak, tidak normal. Terus inner layer ada retina. Retina ada dua layer, yaitu luar lebih tipis. Ini melanosites untuk menahan cahaya magnet. Retina itu lapisan syaraf terdalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan. Terus ini ada oftalmoskopi, yaitu tayang langsung kamera bulbi dan dinding posterior oculus melalui pupil dan lensa. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan oftalmoskop. Jadi nervus opticus dapat terlihat dengan mudah. 4 cabang utama yaitu arteri retina dan fovea centralis juga dapat terlihat menggunakan oftalmoskop. Jadi ini memudahkan dokter untuk mencari penyakit nervus opticus, gangguan vaskuler, dan perubahan di dalam retina. Ini ada beberapa gambar arteri yang terlihat di sini. Yang di atas ini, keduanya ini adalah arteri dan venula temporalis retina superior. Yang di bawah, ini yang paling panjang ini ada arteri dan venula temporalis retina inferior. Terus ada ini ada arteriola dan venula nasalis retina inferior. Eh, Media refraks, refraksi atau urutan cahaya masuk hingga ke retina. Yang pertama, kornea, yaitu pembiasan utama. Yang kedua ada aqueous humor, yaitu cairan di bilik mata depan. Lanjut ada lensa, yaitu media yang bisa berakomodasi atau berubah bentuk. Yang terakhir ada vitrosumor, yaitu gel bening yang mengisi rongga utama bola mata. Yang tiga ada struktur aksesoris dan otot di mata. Pertama, dia ada alis, ada palpebra, ada konjungtiva, ada lacrima apparatus untuk keluar air mata, ada musculus ocular extrinsic. Palpebra atau kelopak mata dilengkapi dengan glandula tarsal, yaitu kelenjar lemak dan otot musculus levator palpebra superior. Inervasi nervus 3 untuk mengangkat kelopak mata. Terus aparatus lacrimal ini merupakan jalur air mata
Dia mulai dari glandula lacrimal, terus terus ada punctum lacrimal, ada canaliculi, ada saccus lacrimal, lanjut ductus nasolacrimal. Terus dia bermuara ke hidung atau meatus nasi inferior. Dia otot intrinsipnya ada 6 otot yang menggerakkan bola mata. Nih, ada 6 otot yang menggerakkan bola mata. Muskulus di mata ini ada pertama ada levator palpebra superior, terus ada 4 rectus, ada musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medial, dan musculus rectus lateral, terus ada 2 obliku dan musculus obliku superior dan musculus obliku inferior. Ini gambar-gambarnya yang tadi. Di sini dari mata di lateral ada musculus obliku superior, musculus obliku inferior, terus levator palpebra superior. Ini juga ada beberapa nervus, yaitu pertama ada nervus opticus, atau nervus 2, terus ada nervus oculomotor atau nervus 3 yang menghubungkan mata dengan pons. Terus ada nervus troklear yang paling panjang. Terus ada nervus abdusen atau nervus 6. Ini juga ada ganglion ciliary. Yang ini ada musculus rectus medialis. Yang terus yang paling bawah ini musculus rectus inferior. Ini yang di samping musculus rectus lateralis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang auris. Auris atau telinga, dia terdiri dari 3, yaitu telinga luar atau auris eksterna, ada telinga tengah, yaitu auris medius, dan telinga dalam atau auris externus. Di telinga luar ini terdiri dari auricula, ada meatus acousticus externus, dan ada membran timpani. Dia diinervasi oleh nervus auriculomotemporal atau nervus 53 dan nervus 10, nervus 9, nervus 7. Terus arterinya dia cabang dari arteri eksterna. Telinga luar ini memiliki bagian seperti ini. Contohnya ada helix, ada antihelix, ada concha, ada tragus. Yang ini ada externus acousticus meatus, ada lobul, terus ada antitragus. Meatus acousticus externus ini yaitu liang telinga yang menghantarkan suara ke membran timpani atau gendang telinga. Ini yang menghantarkan. Terus telinga tengah, dia terletak di dalam tulang temporal. Dia berisi 3 tulang pendengaran atau ossiculi auditivus.
Ada satu ruangan yang disebut cavum tympani. Dia terbagi menjadi tiga ruangan yaitu apitimpani, mesotimpani, dan hipotimpani. Dia ada osikuli auditivus yaitu berisi malleolus, incus, dan stapes. Terus ada malleolus yang atau Hammer terdapat musculus tensor timpani atau nervus 53. Terus ada incus atau anvil terdapat corca timpani. Lanjut ada nervus yang dinervasi oleh nervus facialis. Terus ada stapes yaitu dia terdapat ada musculus stapedius dinervasi nervus facialis. Ini merupakan gambar-gambar dari telinga tengah. Ini yang gede nih. Meatus acousticus externus, cavum timpani, malleolus, incus, stapes, jendela oval, telinga bagian dalam. Terus ada tuba pharyngotympani. Tuba eustachicus atau tuba pharyngotympani ini dia fungsinya menghubungkan telinga tengah ke nasofaring, yaitu untuk menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga. Terus ini ada telinga dalam atau auris externus. Eh, Dia terdiri dari labirin labirin yang berisi cairan perilimfe dan endolimfe. Di labirin, di tulang labirin ada vestibulum, ada kanalis semicircularis, terus ada cochlea, terus ada di labirin membranosus ada utricle dan ada terus ada ductus semicircularis, ada ductus cochlea. Ini gambarnya dari ini ada vestibulum, ini kanalis semicircularis, cochlea, ini cochlea. Terus ini ada ductus semicircularis. Terus ada ductus cochlea ini. Cochlea ini atau bisa disebut rumah siput yaitu organ pendengaran getaran dari getaran dari stapes masuk melalui oval window terus menggerakkan cairan lalu menstimulasi sel rambut di membran basilar yang mengirim sinyal ke nervus cochlearis atau nervus 8. Terus ini ada vestibulum, dia berisi utrikus. Vestibulum, dia berisi utrikus dan sakulus yang memiliki makula. Dia fungsinya untuk keseimbangan statis dan akselerasi linear seperti seperti mau naik lift. Di sini terdapat otolit atau kristal kalsium karbonat. Terus ini ada kanalis semicircularis. Ini kanalis semicircularis. Dia terdapat tiga saluran untuk mendeteksi keseimbangan rotasi atau berputar. Di pangkalnya ada ampula yang berisi krista ampularis. Hmm. Kanalis semicircularis ada dibagi menjadi tiga, yaitu ada anterior, ada posterior, dan ada lateral.
Ini merupakan gambar-gambar bagian dari telinga, yaitu ada telinga luar, ini yang berwarna oranye, ini ada warna biru telinga tengah, terus ada warna pink ini telinga bagian dalam. Nah, ini dia ada di dalamnya tulang temporal. Dia ada di dalam tulang temporal. Yang di dalam tulang temporalnya ada semisirkularis. Kanal semisirkularis, ada vestibulum, ada koklea. Ah, ini biasanya suara masuk itu dari sini, kafu, eksternal metus akustikus eksternal, terus ke membran timpani, terus dari sini nih, terus ke sini, ke skala vestibuli, vestibu, melewati vestibular cochlearis, terus melewati ductus cochlear, terus ke spinal organ, terus ada skala timpani, lanjut dia keluar ke round window. Saya akan menjelaskan fungsi dari otot-otot. Tadi di mata fungsi ototnya itu pertama musculus rectus superior untuk mengangkat mata, terus musculus rectus inferior untuk menurunkan mata, terus musculus rectus medialis untuk menggerakkan mata ke arah hidung. Terus ada musculus rectus lateralis untuk menggerakkan mata ke arah telinga. Terus musculus rectus lateralis untuk menggerakkan mata ke arah hidung. Terus ada musculus obliquus superior mutar mata ke bawah. Terus ada musculus obliquus inferior mutar mata ke atas dan keluar. Hmm. Oh, ini ada equilibrium pathway atau jalur keseimbangan. Itu proses saraf yang mendeteksi posisi dan pergerakan kepala. Jadi jalur ini dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu keseimbangan statis dan akselerasi linear. Terus ada keseimbangan dinamis atau rotasi. Keseimbangan statis, mekanisme ini mendeteksi posisi kepala terhadap gravitasi. Misalnya
saat menunduk dan gerakan lurus seperti saat naik mobil atau lift. Organnya ini terjadi di vestibulum, tepatnya pada struktur bernama utrikus dan sakulus. Terus reseptor dalam utrikus dan sakulus terdapat makula. Cara kerjanya itu makula nanti mengandung sel-sel rambut yang ujungnya tertanam pada otolitik membran atau lapisan gel yang mengandung kristal kalsium karbonat atau otolit. Yaitu proses saat posisi kepala berubah, gravitasi menarik kristal otolit yang kemudian menggerakkan lapisan gel dan membengkokkan sel rambut. Hal ini nanti akan merangsang syaraf. Terus mekanisme ini mendeteksi gerakan berputar atau rotasi kepala. Organnya terdiri di tiga kanalis semisirkularis. Reseptornya di pangkal setiap saluran melebar itu ampula terdapat struktur bernama crista ampularis. Jadi semua rangsangan keseimbangan ini dikumpulkan oleh cabang vestibular dari nervus vestibulocochlearis untuk dikirim ke pusat keseimbangan di otak agar tubuh tetap stabil dan tidak jatuh. Mungkin ada yang sudah mungkin ada yang tanyakan. Mohon izin bertanya, apa yang dimaksud dengan okulus? Dan jelaskan fungsi utamanya secara lengkap. Baik, okulus adalah organ penglihatan pada manusia yang dikenal sebagai mata. Okulus itu fungsinya untuk menerima rangsangan berupa cahaya dari lingkungan sekitar. Cahaya tersebut nanti masuk melalui kornea, kemudian dibiaskan oleh lensa dan difokuskan ke retina. Di retina terdapat sel fotoreseptor atau sel batang dan sel kerucut yang mengubah cahaya menjadi impuls listrik. Impuls ini kemudian diteruskan melalui saraf optik menuju otak, khususnya korteks visual, sehingga manusia mampu mengenali bentuk, warna, ukuran, jarak, dan gerakan suatu objek. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana pembagian auris dan fungsi masing-masing bagiannya secara lengkap? Baik, izin menjawab. Untuk pembagian auris dan fungsinya, auris terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu auris eksterna atau telinga luar, terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Dia berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke gendang telinga. Terus yang kedua ada auris media atau telinga tengah. Dia terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran, yaitu Malleus, incus, dan stapes yang berfungsi memperkuat dan meneruskan getaran suara ke telinga dalam. Terus ada auris interna atau telinga dalam, terdiri dari koklea yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi impuls saraf serta kanalis semisirkularis yang berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih. Jadi saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.